Hi everyone, welcome back to my channel Princess of Persia. Oke, kali ini kita akan membahas tentang hiruk pikuk pemilu yang baru saja dilaksanakan. Banyak netizen membagikan video kecurangan yang terjadi pada saat pemilu tahun 2024 ini karena kesalahan sistem rekapitulasi suara yang direkam oleh aplikasi Sirekap Pemilu tahun 2024. Oke, bagaimana selanjutnya tentang video yang akan kita bahas ini? Don't forget to like, share, subscribe, and comment. Jadilah seperti aku, nggak punya duit, tapi nggak ada yang percaya. Geger soal server KPU di luar negeri. Ketua KPU langsung meninggalkan konferensi pers tanpa tanya jawab. Kenapa nih? Soal server dari KPU begitu Mas Hersu, ya yang ini dikatakan oleh pakar IT Roy Suryo dan juga kemudian banyak yang lain juga oleh media, kemudian dikonfirmasi kepada para pakar IT yang lainnya begitu ya, dan kemudian diketahui bahwa diindikasikan dugaannya servernya itu ada di terafiliasi kepada cloud Alibaba di Singapura. Yang kita tahu Alibaba ini kan dimiliki oleh Jack Ma, walaupun Jack Ma belakangan ini sudah pamornya sudah turun ya karena campur tangan dari pemerintah Cina. Kita tahu dia lama tinggal di Jepang tapi sekarang sudah kembali lagi ke Cina begitu ya. Dan ini ada apa kok server KPU begitu Mas Hersu padahal kita ada undang-undang data pribadi ya, perlindungan data pribadi, tapi kenapa ini malah terafiliasi kepada Alibaba? Ini pertanyaan besar dan belum dijawab secara tuntas oleh KPU. Ini menarik untuk kita bicarakan. Detik-detik Komisioner KPU menghindari pertanyaan wartawan dalam konferensi pers. Senin malam 19 Februari 2024, Ketua KPU Hashim Asyari dan sejumlah komisioner KPU mengadakan konferensi pers ini terkait dengan Sirekap, aplikasi Sirekap dan penghitungan-penghitungan yang dilakukan KPU. Update-nya seperti apa di kantor KPU Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta. Nah, dalam hal ini, dalam kesempatan ini, dalam konferensi pers ini KPU menjelaskan terkait Sirekap, terkait bagaimana adanya salah hitung dan lain sebagainya, ada salah input dan lain sebagainya. Yang kami tangkap bahwa angka-angka yang muncul yang beda dengan C1 adalah rekapan dari petugas KPPS sesuai dengan penjelasan yang dijelaskan oleh KPU. Namun yang menarik adalah saat usai melakukan atau memberikan penjelasan, memberikan konferensi pers terkait isu yang berkembang di tengah masyarakat, KPU ini langsung tidak membuka sesi tanya jawab kepada wartawan, di mana Ketua KPU Hashim Asyari dan para komisionernya langsung masuk ke belakang stage atau ke belakang panggung, masuk ke dalam ruangan KPU kembali tanpa memberikan kesempatan untuk kepada wartawan untuk saling bertanya jawab. Biasanya dalam konferensi pers itu kan ada yang namanya tanya jawab. Nah, tapi di belakang komisioner KPU sempat mau di doorstop. Bagaimana detik-detiknya? Kita lihat, jangan lupa subscribe Aksa Nation. Saya kira demikian penjelasan kami karena ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada tanya jawab? Kok nggak ada tanya jawab, Bu? Bu. Udah lama, Bu. Kita mau nanya. Pak, nggak ada sesi tanya jawab, Pak. Untuk nggak ada sesi tanya jawab. Agak anomali apa nggak ini, Pak? Nggak dikasih batas 300 suara. Lah, Pak, kok nggak mau ditanya, Pak? Lah, Pak. Kok nggak ada, Bro? Nah, Positive People sebagai lembaga publik yang dibiayai negara, tentunya publik ini berhak untuk tahu apa
kenapa dan lain sebagainya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa diwakilkan lewat media. Namun sayang sekali dalam konferensi pers malam ini ternyata tidak ada sesi tanya jawab, hanya satu arah, yaitu dari ketua KPU dan komisioner KPU yang melakukan statement. Wah, sayang sekali ya. Mudah-mudahan ke depan nanti ada tanya jawab sehingga publik juga nggak bertanya-tanya di sosial media, jadi bisa nanya langsung dan bisa dijawab langsung terkait permasalahan, terkait apa yang terjadi dengan Sirekap. Dan pastinya mudah-mudahan pemilu ini aman, damai, dan lancar. Ditunggu hasil real count-nya seperti apa. Sudah? Catatan 2. Lembaga Pemantau Pemilu, Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership atau DIP Indonesia menyebut dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada pemilu kali ini, tepatnya tahun 2024, lebih parah ketimbang pemilu-pemilu sebelumnya. Pantauan DIP Indonesia di 7 provinsi menemukan logistik surat suara banyak yang tercoblos, tertukar, dan hilang. Kemudian, ada pula laporan kotak suara tidak tersegel. Tempat pemungutan suara terlambat dimulai hingga TPS yang tak aksesibel terhadap disabilitas. Sementara itu, Presiden Jokowi yang juga merupakan junjungan kalian berkata, jika ada bukti pelaksanaan pemilu curang agar segera dibawa ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana membawa ke Mahkamah dan Konstitusi? Mahkamah dan Konstitusi punya Bapak. Jadi, kelompok masyarakat sivil peduli pemilu dan demokrasi menggelar demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat pada tanggal 16 bulan Februari sore lalu. Massa menilai pemilu tahun 2024 penuh dengan berbagai dugaan kecurangan dan telah direncanakan demi memenangkan salah satu pasangan calon. Mereka meminta agar KPU dan Bawaslu dibubarkan. Selain itu, massa aksi juga mendorong agar Presiden Joko Widodo ditangkap dan diadili. Ini kecurangan sudah sangat masif. Kenapa dibiarkan? Yang dilakukan secara struktural dan sistematis oleh KPU dan jajarannya sekelas lembaga negara. Aplikasi saja salah, tutur mereka. Jangan lihat kami datang sedikit, kami sementara susun. Hari ini kami rapat lagi, datang lagi lebih banyak. Aksi demo, polisi menutup jalan Imam Bonjol di depan KPU dengan beton berduri. Wah. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar. Ada beberapa hal yang perlu didiskusikan oleh KPU, tetapi Ketua KPU seolah-olah melarikan diri dan tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari wartawan ketika mereka bertanya efek dari kesalahan yang mereka lakukan memenangkan salah satu paslon. Dan parahnya lagi teman-teman, kecurangan pemilu pada tahun 2024 ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga di luar negeri. Banyak banget calon pemilih yang protes karena mereka tidak dapat mengikuti pencoblosan dan bahkan suara juga sudah tercoblos. Wah, parah ya teman-teman ya. Sebenarnya mereka itu telah bertujuan untuk memenangkan salah satu paslon saja. Jadi pemilu yang kita adakan ini, yang kita capek-capek banget ke tempat TPS itu nggak ada gunanya. Karena siapapun yang kamu pilih, mereka hanya menargetkan satu paslon aja untuk memimpin negara ini sesuai dengan apa yang mereka targetkan. Di 5 tahun ke depannya, elit politik telah menargetkan sesuatu yang pasti akan merugikan rakyat Indonesia untuk mementingkan kepentingan para elit dan juga pengusaha-pengusaha yang telah membackup mereka, teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.